ke server ya, jadi ke upload data ke database MySQL dia di sini. Karena ini udah didapatkan, kita coba satu contoh ini ya. Kita dapat longlat dalam bentuk ini, makanya ini terjadi upload data. Terus kalau dilihat dari sensor GPS-nya, terlihat kedap kedip juga ya, itu bertanda bahwa kondisi GPS-nya udah dapat lokasi yang bagus dan siap digunakan. Jadi pastikan LED ini berkedip, jadi nggak hanya cuma LED yang merah ya. Oke, ini terus kita akan update ini. Jadi ada perubahan data untuk di database ini dengan nilai longlat yang sekarang dan status getarnya masih 0. Kita coba untuk status getarnya ya. Status getar itu akan berubah 1 kalau ada getaran lebih dari 10 detik. Kita coba ganggu. Ini status getar juga bisa dimonitoring di sini ya. Ini sensor 0, ini akan menjumlahkan terus menerus sampai 10 detik baru terset. Oke, kita coba. Itu mulai naik 112, 448, 599, 469. Nah, ini sudah terlihat status getarnya berubah menjadi 1. Itu artinya 1. Nah, status getar ini akan dibaca si Android untuk dijadikan sebagai notifikasi kalau ada pergerakan atau yang tidak diinginkan atau bukan dari si pengguna. Oke, berarti untuk Androidnya mungkin seperti itu ya. Jadi ada ini SP32 ambil data dari GPS, sensor getar, LED, dan juga relay. Saya rasa itu dulu untuk yang Arduino. Kita masuk di web service dan MySQL. Oke, jadi di itu dulu kita perlu punya hosting tadi ya. Jadi kalau kita keluar seperti ini, jadi nggak masalah, jadi tetap online walaupun kita logout. Jadi karena udah online ya hosting. Aduh, kita perlu login dulu, login dengan ID yang sudah ada. Terus kelola hosting, langsung all fitur aja ya. Oke, di sini yang digunakan adalah phpMyAdmin, MySQL database, dan remote MySQL. Remote SQL kita buat semua IP bisa akses, jadi pakai ini. Jadi kalau ini dihapus nanti nggak bisa memasukkan data ke database MySQL di BMS MySQL. Kita lihat di sini, kita tadi ya, seperti tadi kita buat database dan usernya. Terus di usernya bisa di manage privilege-nya, karena ini cuma single user, kita buat semua aktivitas pengelolaan database kita aktifkan. Terus kita di phpMyAdmin. Di phpMyAdmin kita ada satu database TA sepeda dengan data GPS. Data GPS-nya seperti ini ya. Jadi strukturnya ID, date, GPS lat, long, status on, status getar. Seperti itu. Terus kita di file manager, di publik TA sepeda motor, ada DB Connect, terus di get data, view, kemudian update data GPS view.
DB Connect seperti ini, kita membuat koneksi ya dari web service untuk membuat koneksi dengan database. Server juga dibutuhkan database-nya apa, user dan passwordnya. Terus ini instruksi untuk connect. Kalau gagal connect ataupun database-nya sedang tidak ready atau diubah namanya, pasti akan timbul connect. Terus update data GPS ini untuk si Android-nya. Jadi Android gunanya untuk komunikasi tadi, post method ini. Dia di post dari Android-nya dan diterima, kemudian digunakan untuk mengubah nilai dari status on di data GPS. Database ini query MySQL. Oke, get data no keyword 1 level. Ini yang outputnya tadi ya, kita kan udah lihat tadi. Ini outputnya berupa JSON format, JSON encode data replay. Kalau kita lihat tadi yang address ini kan, nah itu alamatnya get data no keyword 1 level, itu programnya ini. Oke, itu saja di PHP-nya. Lanjut di Android-nya. Oke. Di Android-nya ada 2 program utama. Splash main, Splash ini untuk tampilan awal, kemudian main-nya ini yang berupa yaitu tampilan utamanya. Ada system off, system on, cek lokasi, notifikasi, dan status kelistrikan on atau off. Ini dalam XML. Kemudian di Java-nya otomatis ada untuk get data dari get data no keyword 1 level.php dan post data di update data GPS yang tadi ya. Update data GPS, post data ke sini. Terus ada auto refresh untuk refresh data. Jadi dia si Android-nya melakukan request data setiap 1 detik untuk melihat apakah ada perubahan di database, terutama untuk data lokasi dan data status getar ya. Oke. Ini di void on create ada, ini yang void on create itu yang pertama kali di run ya untuk si Android-nya. Jadi ya terutama dari atas terus lanjut ke sini. Notifikasi, kita buat notifikasi. Terus update datanya ada X notifikasi, X button off, itu nama-nama dari ini ya, objek ini. Oke, ini kan ada misalnya seperti ini. X tvf GPS lat STV elang, terus slash update. Terus yang button on, button off itu nama dari ini juga, button on, button off, cek lokasi, button cek. Lanjut, ini kalau ditekan dia ada host data update, data status on 1, host data update, read data. Kalau untuk read data ya, read data berarti tadi hubungannya sama ini ke arah data GPS dalam bentuk JSON format. Jadi karena datanya JSON, nanti kita akan parsing juga dari data JSON. Oke, refresher ini host data get execute, ini parsing datanya. Jadi yang diambil kan, maaf, host data get, iki parse JSON data, parse JSON data, date GPS lat long, ini juga sama dari yang ini, di nama objeknya harus sama. Setelah didapatkan nanti akan diupdate ke si tampilan XML-nya. Oke. Host data update ini juga berhubungan data update JSON-nya tadi, host data update. Host ini tadi host data get sama host data update.
Update berarti dia mengirim update data untuk status on ya. Status tadi kan ditekan untuk mematikan dan menyalakan relaynya. Oke, notification sementara ini notifikasinya hanya bisa berjalan kalau aplikasinya terbuka. Jadi kalau aplikasinya tertutup itu belum bisa ya. Tapi untuk lokasi tetap didapatkan meskipun notifikasinya telat. Jadi mungkin nanti ada update tapi kayaknya agak susah juga sih untuk notifikasi. Terus untuk itu kita ini kan no device ya. Kalian perlu hubungkan dengan si Androidnya, udah kayak kabel USB. Dia dapat langsung dapat log respon ya. Ini log respon ini kalau dilihat kita adalah ya tidak salah lagi, ini adalah data ini karena si Androidnya terus request. Bisa dilihat di sini, cek lokasinya juga terus berubah sesuai yang dikirim. Kalau kita buka, tunggu ya, masih itu di situ ya. Ini juga kelihatan update, last update-nya kapan, 2027 tanggal 9 jam 21.33. Oke, kita coba, ini kan posisinya on ya, kita matikan. Oke, terus kita on. Oke, seperti itu. Terus kita coba bagian notifikasi, kita lihat di sini, kita coba getarkan. Sambil kita lihat di sini ya. Oh, ini status getar mestinya udah satu, tapi bentar untuk status getar. Oh, ini ada telat ya, jadi sepeda motor berpindah lokasi. Kalau kita buka nanti juga akan lanjut buka ke sini. Jadi emang notifikasinya agak masih terkendala, mungkin nanti ada update, tapi saran saya ini dikirim dulu, nanti baru ada perbaikan di notifikasinya. Oke, mungkin sekian dulu. Oh ya, ini power supply 12 volt ya, kita lihat 12 volt 3 ampere, nanti diganti dengan aki. Terus untuk pemutusnya itu pakai ini kontak. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.